Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut pengungkapan kasus kematian Vina Eki dilakukan secara bertahap setelah diduga karena kecelakaan lalu lintas. Polri mengklaim mendapatkan informasi ada keributan sebelumnya dan menemukan kejanggalan bahwa helm korban tidak lecet, padahal diklaim kecelakaan lalu lintas. Dari keterangan awal informasi masyarakat laka lantas, maka diproses setelah dikembalikan jenazah langsung dimakamkan. Namun setelah itu baru beredar bahwa Pak kemarin ada keributan, Pak kemudian ada informasi lain yang dikumpulkan oleh penyidik dan ternyata ada suatu hal yang kejanggalan di laka lantas tersebut. Kenapa kok laka lantas itu janggal? Karena kalau dibilang itu adalah laka lantas, helmnya tidak lecet. Tidak lecet. Helmnya masih utuh. Motornya si korban juga tidak ada yang lecet juga. Rusak, hanya lecet sedikit. Kemudian dilihat dari hasil visumnya, masa helmnya nggak pecah, tengkoraknya bisa patah. Di sisi lain, penasihat hukum Peggy Setiawan Sugianti menyebut polisi tidak membawa surat penggeledahan di tahun 2016, 3 hari usai kematian Vina dan Eki. Ketika polisi datang, Ibu Peggy sudah menjelaskan saat itu bahwa Peggy sedang bekerja di Bandung. Saya yakin kenapa saya berada di sini di garda terdepan, karena ibunya Peggy adalah ART di rumah saya. Kebetulan Peggy, ART di rumah saya. Dia sudah bekerja dari tahun 2014 ikut dengan saya dan saya tahu persis Peggy Setiawan itu siapa, seperti apa anaknya. Karena pada saat penggeledahan di tahun 2016 pun terhadap rumah Peggy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2016 setelah 3 hari kejadian, Peggy tidak ada di tempat. Dia sedang bekerja di Bandung dan itu pun dikatakan pada ibunya bahwa Peggy sedang bekerja di Bandung. Kenapa pada saat itu kalau memang Peggy Setiawan, klien kami itu adalah diduga sebagai pelaku, tidak dilakukan pemanggilan secara patut terhadap Peggy Setiawan. Kalaupun pada saat itu Peggy Setiawan dilakukan pemanggilan secara patut, mungkin saya pun akan mendampingi dia karena ibunya memang adalah bagian dari hidup di keluarga saya. Pasti saya akan dampingi dan mungkin akan diminta klarifikasi pun akan saya dampingi. Tapi kenapa pada tahun 2016 itu setelah penggeledahan, dan penggeledahan itu juga tidak ada surat penggeledahannya, tidak ada surat dari penetapan pengadilan maupun dari kepolisian, kemudian juga tidak ada izin dari RT RW setempat.